Ya, selamat datang, selamat siang anak-anakku, khususnya pada anak kelas 11. Bertemu kembali dengan Bapak. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai sel. Kemarin kalian sudah mengetahui eh, bagaimana struktur dan fungsi sel secara umum, baik dari organelnya, perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan, dan untuk transport aktif dan pasif. Nah, di sini Bapak akan membahas khususnya itu mengenai struktur membran sel. Nah, kita ulas singkat saja materi yang sebelumnya. Kalau kalian lebih perhatikan antara membran sel, organel-organel sel, serta nukleus, khususnya membran nukleus, kita bisa menyimpulkan bahwa sel itu merupakan kumpulan dari membran-membran yang memiliki peran masing-masing. Coba kalian lihat dan perhatikan kembali. Badan Golgi itu tersusun dari membran sel juga. Retikulum endoplasma, mitokondria, membran nukleus, dan membran sel. Nah, itu merupakan lapisan-lapisan membran gitu. Nah, kecuali ribosom dan beberapa organel lainnya seperti sentromer, sitoskeleton, dan materi genetik. Nah, umumnya mereka tersusun atas lipid bilayer ya, atau lapisan dua lapisan lemak. Nah, coba lihat. Nah, kita langsung saja di sini definisi membran sel. Membungkus sel dan membatasi sel dari lingkungan, memelihara perbedaan esensial antara sitoplasma, lingkungan ekstraseluler dan lingkungan ekstraseluler. Ini membungkus organel-organel sel, memelihara karakteristiknya dengan sitoplasma. Nah, jadi fungsinya itu seperti kemarin ya, protection and transportation. Nah, di sini kita akan membahas mengenai transportation-nya. Membatasi mengisolasi sel, memberi sinyal ekstraseluler. Nah, jadi pada membran itu terdapat protein yang bersifat katalis enzimatik. Nah, seperti ini media komunikasi. Nah, struktur membran sel. Nah, ini strukturnya seperti yang kemarin dijelaskan lipid bilayer ya, dan terdapat protein-protein. Nah, lemak membran. Nah, di sini itu bersifat amfifatik atau memiliki dua sifat, hidrofobik dan hidrofilik. Zona hidrofobik itu terdapat pada bagian lemaknya. Nah, yang warna ini. Ini hidrofobik atau benci air. Fobia, fobik. Dan hidrofilik, filik. Nah, ini penyuka yang bulat-bulat ya. Penyuka air. Dan terdapat protein. Nah, terdiri dari fosfolipid, glikolipid, sterol, dan asam lemak. Nah, sudah dijelaskan ya kemarin ya. Terdapat protein, fosfolipid bilayer. Nah, di sini fosfolipid bilayer sudah dijelaskan juga. Nah, fosfolipid bilayer. Apa yang maksud fosfolipid bilayer? Jadi si kepalanya itu fosfat yang bersifat hidrofilik dan lipid bilayer. Nah, lipidnya tuh di sebelah sini dua kaki. Nah, ini dua ekor ya. Nah, itu lipidnya yang bersifat hidrofobik atau benci air.
protein membran, protein intrinsik, ekstrinsik, dan berjangkar lipid. Nah, membran integral, membran periferal. Maksudnya integral itu menembus seperti ini nih, ini integral. Kalau periferal itu yang ini nih, yang kecil di sini. Biasanya ada di bawah atau di atas dan tidak menyeberangi lipid bilayer. Kita lanjut. Nah, bisa dilihat ya. Nah, ini periferal, ini integral. Integral, ini periferal. Nah, seperti itu. Kita lanjut. Permeabilitas membran. Nah, permeabilitas membran ini merupakan sifat membran yang dapat memasukkan atau mengeluarkan suatu zat gitu. Bersifat permeable atau impermeable. Mengizinkan atau tidak diizinkan. Permeable. Nah, membran permeable terhadap beberapa gas, jadi bebas masuk dan keluar. Di antaranya karbon dioksida, nitrogen, oksigen, dan molekul yang lebih kecil. Nah, mereka akan keluar dan masuk dengan cara difusi. Nah, air juga termasuk ya, dengan sifat osmosis dari membran. Impermeable, nah impermeable ini khususnya pada molekul-molekul yang bersifatnya ukurannya besar dan tidak memiliki muatan. Contohnya glukosa, asam amino, nukleotida, ion Na+, K+, dan kalsium. Nah, masuk dan keluarnya zat-zat ini dapat melalui bantuan protein transport atau difusi terfasilitasi atau transport aktif. Kita lihat, nah ini difusi terfasilitasi. Nah, ini difusi biasa, tidak ada bantuan protein integral. Nah, ini difusi terfasilitasi karena ada bantuan protein integral. Nah, kalau ini namanya transport aktif. Kenapa transport aktif, Pak? Nah, karena dia membutuhkan ATP, adenosin trifosfat. Nah, ini merupakan energi instan dan praktis yang digunakan dalam sel. Nanti kita akan bahas pada kelas 9, yaitu respirasi sel. Nah, di sini ion-ionnya itu, si protein integralnya ini channelnya akan dibuka, tutup oleh bantuan ATP. Jadi dinamakan dengan transport aktif. Kenapa aktif? Karena dia membutuhkan energi. Kita lanjut. Nah, ini simple difusi ya. Kalian sudah melihat awalnya tidak stabil, keduanya di antara dua ruang di antara membran mulai masuk si molekul-molekulnya dan terjadi equilibrium atau kestabilan. Ini namanya transport pasif atau tidak membutuhkan energi. Osmosis juga sama. Nah, osmosis itu yang berpindahnya, kalau difusi yang berpindahnya itu molekulnya, molekul yang terlarut. Kalau osmosis yang berpindahnya itu pelarutnya. Nah, coba lihat. Si pelarutnya kan pindah, si airnya. Kalau ini kan molekulnya difusi. Kalau osmosis itu si pelarutnya. Nah, berpindah kan? Tuh. Molekulnya tetap sama jumlahnya. Berapa? 6 ya? 6 di sisi kiri. Namun yang berubahnya itu airnya. Atau si solution pelarutnya.
sama-sama dari konsentrasi yang melalui membran semi permeable. Sudah kalian catat ya. Nah, ini difusi terfasilitasi sudah dibahas. Sudah apa lagi? Nah, endositosis dan eksositosis. Endositosis itu ada fagositosis dan pinositosis dan reseptor mediated endositosis. Jadi membutuhkan reseptor untuk membuat vesikel gitu ya. Jadi mengapa transport ini endositosis dan eksositosis itu ada karena sudah ada transport aktif dan pasif, Pak. Nah, khusus untuk transport ini kenapa? Karena kapan terjadi? Ketika molekulnya itu berukuran sangat besar dan banyak gitu. Jadi si sel itu tidak mampu untuk memasukkan dan mengeluarkan zatnya secara transport melalui protein, melalui channel protein karena terlalu besar atau terlalu banyak dan membutuhkan waktu yang cukup singkat gitu. Jadi digunakan proses endositosis atau eksositosis untuk memasukkan atau mengeluarkan zat yang yang jumlahnya sangat banyak. Nah, proses kalau endo itu masuk ke dalam, ekso itu keluar. Nah, endositosis dan eksositosis ini akan membentuk suatu vesikel. Nah, ini vesikel. Nah, ini namanya fagositosis. Kenapa dinamakan fagositosis? Karena ukuran zatnya besar dan solid atau ya besar ya. Kalau ini pinositosis. Pinositosis itu endositosis yang sifatnya memasukkan zat yang cair. Kalau reseptor mediated endositosis, dia pembentukan vesikelnya membutuhkan reseptor khusus. Nah, jadi dibuka seperti kunci dan gembok seperti itu ya. Sama, nah ini pada sel amuba ya. Si sel amuba itu membentuk kaki-kakinya atau pseudopodia. Ini pseudopodia membentuk vesikel yang bulat-bulat, memfagositosisnya. Nah, lisosom masuk ke dalam vesikelnya, bersatu, dan enzimnya meluruhkan atau mencerna si bakterinya. Nah, nutrisinya diserap oleh si sel dan residu dari pencernaan atau vesikelnya dikeluarkan dengan cara eksositosis seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin materi untuk kali ini sampai sini saja. Untuk materi selanjutnya kita akan melakukan ujian terlebih dahulu. Untuk pertemuan selanjutnya silakan kalian belajar dulu di rumah mengenai sel dan apa-apa yang telah kita pelajari. Terima kasih anak-anakku. Sekian dari Bapak. Tidak ada tugas untuk kali ini. Kalian hanya mencatat sendiri di buku catatan berupa rangkuman dari materi kali ini dan lengkapi baca-baca lagi di sumber-sumber lainnya. Silahkan, baik itu menonton video, membaca buku, silahkan. Bapak serahkan pada kalian. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan melakukan pretest. Nah,
mengenai materi yang sudah dibahas. Pretestnya tidak akan susah-susah dan tidak akan jauh-jauh dari sel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.